Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah At-Takwir, atau kalau di dalam tafsir lain itu namanya adalah surah Idza Syamsu Kuwirat. Sekarang makna takwir itu apa sebenarnya? Jadi kita merujuk saja ke dalam tafsir bahasa, itu tafsir Ibnu Asyur. Jadi beliau mengatakan maknanya itu bisa dua. Ada makna hakiki dan ada makna majazi. Apa makna hakiki takwir itu? Takwir itu maknanya talfif. Talfif itu apa? Dilipat-lipat. Ya, itu talfif namanya. Kemudian makna yang kedua, ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam ada satu tafsir itu. Nanti ketika kiamat itu matahari, bulan dan bintang. Jadi asy-syamsu, al-qamaru, an-nujum. Jadi tiga-tiga ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke laut. Ini termasuk dalam tafsir Ibnu Abbas juga, beliau mengatakan seperti itu. Kemudian air laut sudah kering, fatasiru rihan. Kemudian ada angin sangat kencang sekali sehingga membentuk api. Ya. Ini artinya apa? Tanda-tanda dimulainya kiamat sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian makna yang kedua daripada takwir itu makna majazi, bukan makna sebenarnya. Apa makna majazinya? Dhahaba tauhu. Jadi cahaya matahari itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau di dalam istilah Imam Jalalain kata beliau naqadat, ya. Naqadat wa intaha. Sudah habis masanya. Artinya matahari saja habis masa, apalagi katanya kita kan habis masa juga. Dulu hebat, sekarang tidak hebat lagi. Dulu kuat, sekarang tidak kuat lagi. Jamun idajati maknanya idajati uli. Kemudian dulu umur kita kan terbatas. Jadi artinya matahari saja umurnya terbatas, apalagi manusia. Ini surah At-Takwir ini diturunkan setelah surah yang paling ditakuti oleh iblis, yaitu surah Al-Fatihah. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, iblis takut kepada surah Al-Fatihah. Yang ditakuti iblis itu 4 yang sangat ditakuti oleh iblis. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak luar biasa. Takut sekali dia, satu. Yang kedua, hina ukhrija minal jannah, ketika dia dikeluarkan dari surga. Itu takutnya dia luar biasa. 2. Kemudian yang ketiga, hina bu'itha Muhammad, ketika diutus Nabi Muhammad SAW, dia berteriaknya luar biasa. Apalagi dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dia cukup benci dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa dia benci dengan umat Nabi Muhammad? Setiap sedikit yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan yang banyak ketika dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah. Maka iblis itu benci sekali pada umat Nabi Muhammad SAW. 3. Yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, maka iblis itu takutnya luar biasa. Makanya setelah diturunkan surah Al-Fatihah, itu diturunkan surah At-Takwir. Maka At-Takwir ini adalah salah satu ayat Makkiyah, itu yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 29 ayat. Keunikan ayat ini, surah At-Takwir, dia ada 12 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat syarat. Syarat itu bagaimana? Kalau seandainya begini maka hasilnya begini. Kalau begini maka hasilnya begini. Ada 12 kali.
6 kali kejadian yang terjadi di dunia, dan sisanya 6 lagi terjadi ketika nanti di akhirat. Jadi artinya ini 6 ini kiamat terjadi di dunia. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu terjadi yang 6 lagi. Apakah dibangkitkan dari kubur manusia, kemudian amalnya disatukan, itu nanti 6 kali. Makanya kata Syekh Tantawi, peringatan ini merupakan peringatan dunia dan akhirat. Peringatan dunianya 6 kali, peringatan akhiratnya juga 6 kali, sehingga semuanya menjadi 12 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jadi apabila matahari itu kuwirat. Di dalam bahasa Indonesia itu ada jumlah kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalau kalimat pasif apa? Saya keluar, itu pasif. Itu apa? Aktif. Kalau pasif, saya dikeluarkan. Ini begitu juga. Di dalam Al-Quran, untuk mengetahui salah satu cara untuk mengetahui kalimat pasif itu ada sukun. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu, ini kalau penafsiran yang pertama, dilipat atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, idza syamsu kuwirat, kalau versi Imam Ibnu Asyur, apabila matahari itu sudah tidak ada lagi cahayanya. Maka kita bayangkan kalau matahari tidak ada cahaya, maka bulan juga tidak ada cahaya. Kenapa bulan tidak ada cahaya? Cahaya bulan itu, bulan tidak mengeluarkan cahaya dengan sendirinya. Dari mana cahaya bulan? Bulan mengambil cahaya dari minas syamsi. Makanya kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, fi wijhatin, dalam satu sisi bulan itu memberikan cahaya kepada dunia, bumi. Dalam satu sisi yang lain, dia memberikan cahaya kepada langit. Berarti bukan bumi saja yang diberikan cahaya oleh bulan, tetapi langit juga diberikan cahaya oleh bulan. Dari mana cahaya bulan? Bulan mengambil cahaya dari matahari. Kalau matahari tidak ada cahaya lagi, maka bulan juga tidak bercahaya lagi. Kalau dua-dua sudah tidak bercahaya, bayangkan saja. Jadi makanya ada yang wajumi'a syamsu wal qamar, ketika bulan dan matahari itu disatukan. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana disatukan ini? Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, nanti di sebelah barat, nanti timur, muncul matahari dan bulan yang tidak bercahaya. Artinya warnanya hitam, dua hitam. Kemudian tafsiran yang kedua, matahari dan bulan dua-dua tidak mengeluarkan cahaya lagi, tapi mereka tidak disatukan. Penyatuannya apa? Penyatuan sama-sama tidak mengeluarkan cahaya. Dua. Yang ketiga, matahari dan bulan digabungkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam fil bihar, ke dalam lautan, sehingga lautan itu menjadi kering. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam jamaah. Makanya di sini dipertegas oleh Ibnu Abbas, idza syamsu kuwirat. Ibnu Abbas setuju dengan pendapat Ibnu Asyur, pendapat beliau yang kedua. Kalau seandainya bulan itu bukan dilipat oleh Allah, tetapi apa? Bulan itu hilang cahayanya, wa adlama, dan bumi ini gelap semuanya. Maka ciri kiamat itu bumi sudah gelap. Mana bukti bumi itu gelap? Mana bukti kalau kiamat itu gelap? Wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah. Dari mana kita tahu gunung dijalankan oleh Allah di malam hari? Allah menggunakan kalimat wasuyira. Suyira itu berasal dari kalimat sara yasri, asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Penggunaan kalimat sara yasri adalah kalimat malam hari, bukan di siang hari dan di pagi hari. Maknanya apa? Gunung itu diangkat oleh Allah ketika matahari sudah tidak ada cahayanya lagi. Maka anak kepulih nyokur malam ucoro, anak kepulih. Karena apa? Matahari sudah tidak mengeluarkan cahaya lagi. Maka ketika itulah gunung-gunung itu diterbangkan oleh Allah. Maka manusia tidak bisa melihat gunung ini. Kenapa? Karena dunia gelap sekali. Sama seperti kaum Nabi Lut alaihissalam ketika diangkat oleh Jibril. Bi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sebelumnya itu mata orang penduduk Sadum itu dicongkel semua oleh Allah, keluar semuanya. Fatamasna 'ala a'yunihim, bola matanya semua keluar. Maknanya apa? Mereka tidak melihat ketika Jibril mengangkat mereka ke atas. Kenapa? Karena semua gelap dan nampak apa-apa dari. Maka ketika itu tidak ada lagi Nabi Lut, karena Nabi Lut sudah diperintahkan oleh malaikat Jibril
Wandu, pergi kamu yang jauh. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada yang melihat ke belakang, kata Jibril. Kenapa? Karena dahsyat sekali satu kampung itu diangkat oleh Jibril ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam jamaah. Ini yang pertama. Nanti ada 6. Jadi kita kalau ingin lihat itu apakah terjadi kiamat belum? Yang belum ya, idza syamsu kuwirat. Makanya sahabat-sahabat itu takut sekali apabila terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, terjadi gerhana. Kenapa? Cahaya kan seperti tidak ada lagi, Pak. Bulan tidak bercahaya lagi. Kenapa bulan tidak bercahaya? Karena matahari itu ditutupi oleh sesuatu sehingga tidak bisa memantulkan cahaya ke bulan. Maka sahabat takut sekali karena ini adalah salah satu ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Maka mereka memenuhi masjid. Di masjid, apa yang dilakukan di masjid? Berzikir kepada Allah, mereka salat, mereka beribadah, mereka berinfak, bersedekah. Kapan mereka keluar dari masjid? Ketika nanti bulan sudah mengeluarkan cahaya lagi. Karena mereka takut kalau ini adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Katanya Madinah tidak mau masjid, ada TV kemudian. Ya. Jadi artinya apa? Buyur dan bacut dan yoy. Sedikit pun tidak takut manusia. Tidak pernah takut dia. Kaum muslimin sedang yang lain dirahmati Allah. Ini ciri yang pertama. Wa idzan nujumu kadarat. Ya, jadi sebelumnya Imam Jalalain beliau mengkombinasikan dua. Tadi pendapat Ibnu Asyur tadi makna hakiki, makna majazi. Tetapi Imam Jalalain dia kombinasikan dua-duanya. Apa kata Imam Jalalain? Lafafa itu dilipat. Rupanya matahari betul-betul dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika dhahabatahu. Maka oleh karena itu kata Imam Jalalain, cahayanya tidak ada lagi. Ya, kenapa? Karena sudah dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatnya seperti ini, kita melipat buku. Ya. Kita buka lagi, kita lipat lagi. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu sijil bilil kutub ya. Kama badana awal khalqin. Jadi sebagaimana diciptakan di awal dulu, begitulah ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti membuka ini, menutup kembali, membuka kembali. Matahari begitu juga. Kemudian yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. In kadarat itu kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan inqatat. Inqatat itu apa artinya? Inqatat sudah habis masanya. Seperti matahari, expired. Ketika sesuatu expired, apakah kita menggunakan lagi? Tidak. Ketika matahari itu sudah expired, apakah berfungsi lagi? Tidak. Ya. Kalau tidak berfungsi lagi, apa yang terjadi pada bintang-bintang ini? Ibnu Abbas mengatakan nuzuluhu kanuzulil matar. Maka dia akan turun seperti turunnya hujan. Ya, bayangkan hujan. Itu turun dia itu seperti turun hujan. Bahkan dalam satu tafsir dikatakan ketika turun hujan itu dirasai semuanya sampai bumi ke-7 ke bawah. Sampai bumi ke-7. Jadi artinya kalau bumi ke-7 itu kan masuk ke dalam sijin. Artinya orang-orang di sijin itu mengetahui juga makar bintang lewat. Ya, sudah turun bintang-bintang itu. Sudah rontok semuanya. Ini sama seperti buah durian kalau sudah masak dia jatuh sendiri. Anak boleh ada kok. Berarti aja. Tidak perlu bintang itu dia sudah habis masanya dia jatuh sendiri, berjatuhan semuanya. Ini hanya berarti di dalam mana ya? Karena sebagai orang ada berarti, ini hanya berarti. Jadi makanya Al-Quran itu kenapa di awal Al-Quran Allah mengatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil hana kulli. Cuma nanti kalian takutnya kata Allah, ketika itu baru kalian teringat kepadaku. Sekarang tidak teringat kepadaku kata Allah. Nanti ketika terjadi itu baru teringat kepadaku. Fir'aun dari pakai tsunami. Ketika terjadi tsunami, icapi dengan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Allah. Dulu tidak terbayang sama dia tsunami itu bagaimana. Dulu tidak terbayang sama dia air laut itu bisa masuk ke daratan dan bahkan bisa naik ke bukit-bukit. Aneh pakai tidak masuk akal. Tetapi setelah terjadi kejadian itu, icapi Allahu Akbar. Betul baik kejadiannya. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Allah. Ini yang kedua. Berarti yang kedua, ciri-ciri yang kedua, bintang-bintang itu berjatuhan semuanya, seperti berjatuhannya seperti turun hujan. Betul kan? Yang baru kayak uji di dengar, binatang itu bintang. Jadi bintang berhamburan semuanya ini. Sudah dua. Wa idzal jibalu suyirat. Ini menunjukkan kepada syarat. Kita sudah pernah membahas tentang kita.
Di dalam Al-Quran itu ada id, ada idza. Kenapa ada idin? Idin ba'atha ashqaha. Di dalam Al-Quran ada disebutkan idin ba'atha ashqaha. Idin sebenarnya kalimat itu adalah id, karena bergabung antara dua sukun id im ba'atha, maka menjadi idin ba'atha. Sebenarnya tidak ada idin ba'atha, ya kan? Semuanya itu id dan tidak. Tetapi karena sudah iltiqa'u sakinaini, maka dibaca idin ba'atha ashqaha. Ya. Kalau cerita di dalam Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa id, itu gaya bahasa sejarah. Artinya apa? Allah sedang bercerita tentang sejarah. Cerita tentang sejarah. Apa manfaatnya? Sejarah itu supaya manusia itu dia belajar dari sejarah, dia muhasabah, dia melihat jalan seperti kaum terdahulu. Itu maksud sejarah. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran cerita-cerita yang sama supaya apa? Allah sayang kepada hambanya supaya jangan terjadi seperti itu. Sehingga Allah berpesan di dalam Al-Quran dengan gaya bahasa yang berbeda. Faksusil kasas, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu cerita-cerita umat terdahulu supaya mereka menggunakan akalnya, supaya mereka berpikir kalau seandainya mereka berbuat dosa seperti orang dulu, maka azabnya akan disamakan oleh Allah seperti orang dulu juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya? Ya, sekarang yang ketiga, ya kalau idza itu masa depan. Artinya apa? Belum terjadi. Maka ada satu tafsir. Beliau mengatakan begini. Ya kalau dari pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat-lipat, faja'al qiyamah, maka datanglah kiamat. Maka ada fa jawab. Ya. Setiap idza syarat itu ada fa jawab. Maka fa jawabnya mahzuf. Ini di dalam kaidah ilmu balaghah. Ini namanya ijaz hasaf. Ada ijaz hasaf yang wajib. Kalimat ini dimunculkan ketika kita menafsirkan Al-Quran. Satu. Yang kedua, idzan nujumu qadarat, apabila bintang-bintang itu turun seperti turunnya hujan, faja'al qiyamah, maka datanglah hari kiamat. Itu fa itu adalah fa jawab lagi. Dua. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, idzan wa idzal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat faja'al qiyamah, maka datanglah kiamat. Ini yang kita bicarakan tadi. Wa idzal jibalu suyirat. Jibal itu bentuk jamak, bentuk banyak. Artinya bukan satu dua gunung, tidak, tetapi semua gunung diangkat oleh Allah. Gunung yang dimaksudkan oleh Allah di sini bukan gunung yang ada di daratan saja. Kita berpikir gunung itu di daratan, kita berpikir gunung di lautan cukup banyak, gunung di lautan. Semua gunung-gunung itu di daratan maupun di lautan semua akan diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya gunung ini Allah tidak menggunakan kalimat mengangkat dan menyambut, dicabut tidak. Tetapi apa? Diperjalankan. Arti diperjalankan apa? Dipindahkan. Tempatnya bukan di situ lagi, tapi dipindahkan. Sebagaimana Allah memindahkan Nabi Muhammad SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipindahkan oleh Allah. Kemudian dipindahkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka menggunakan kalimat lailan. Lailan itu tidak ada alif lam. Apa bedanya? Kalau al-lail di Al-Quran tidak ada al-lail, ada Lailatul Qadar. Menggunakan ta, ada lailan. Apa beda tiga-tiganya? Kalau Lailatul, malamnya sudah jelas. Artinya apa? Malam Lailatul Qadar. Cuma penentuannya nanti 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan yang tidak jelas, sudah jelas. Al-lail itu tidak jelas. Ya, tidak jelas. Yang jelas malam, setiap malam. Kalau Laila tidak menggunakan alif lam, itu menunjukkan kata Ibnu Abbas at-taqlil minaz zaman. Waktu yang singkat sekali, waktu yang ringkas sekali. Jadi artinya Rasulullah SAW ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai salat Isya, beliau kembali lagi sebelum salat subuh. Ini namanya at-taqlil minal waqt. Waktu yang singkat sekali. Di situ beliau sudah berdialog dengan Jibril, sudah salat juga beliau berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian beliau sudah ketemu dengan nabi-nabi penjaga langit, beliau sudah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat terakhir surah Al-Baqarah, amana rasul bima, dialog Allah dengan nabi, kewajiban ibadah salat itu dalam waktu yang singkat sekali. Tapi beda lagi nanti di dalam Al-Quran ada pengungkapan kalimat anar, neraka. Itu diungkapkan sampai 100 sekian kali. Ada menggunakan alif lam, ada tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam, finnar, seorang akan dimasukkan ke neraka.
Artinya apa? Jelas. Orang yang berbuat dosa, orang yang membuat Allah murka akan dimasukkan ke neraka. Jelas. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran tidak menggunakan alif lam. Naran talaqah. Ini ada apa ini? Maka kata Imam Sibawahi di dalam kitab Nahu beliau, setiap penggunaan nar itu tidak ada alif lam itu menunjukkan kepada at-tahwil. Tahwil itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dan memberikan ketakutan-ketakutan, at-tahwif. Takutlah kepada neraka. Maka karena takut kepada neraka, jangan buat maksiat, jangan buat sema, jangan zalimi orang lain, jangan buat macam-macam, kata Allah Subhanahu wa taala. Naran talaqah. Ini sudah tiga. Jadi artinya gunung itu nanti akan diangkat, diperjalankan oleh Allah sebagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi diangkat gunung itu. Diangkatnya kapan? Ketika matahari sudah tidak ada cahaya lagi. Artinya manusia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena bumi sudah gelap sekali. Ini sudah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Jadi yang isyar itu, makanya di dalam bahasa Arab itu unta itu beda-beda namanya. Ada isyar, ada ibil, ada an-naqah, macam-macam itu. Namanya macam-macam. Tapi kalau al-isyar itu adalah unta yang sedang mengandung. Unta yang sedang mengandung. Unta yang sedang mengandung, uktilat. Uktilat artinya apa? Dia tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Uktilat itu bisa kembali kepada tumbuh-tumbuhan yang akan dia makan, sudah tidak ada lagi, sudah mati. Ya. Janinnya itu sudah tidak ada lagi, janinnya sudah mati. Ini maksudnya apa? Ini sebuah kalimat majas. Artinya apa? Sesuatu itu manusia tidak bisa mengambil manfaat lagi dari bumi ini. Maka digambarkan di situ wa idzal 'isyaru uttilat. Sampai unta yang hamil pun yang membutuhkan kepada makanan dan minuman, makanan tidak ada lagi, minuman tidak ada lagi. Belum manusia yang baik. Padahal bumi ini Allah sudah mengatakan wal arda wada'aha bil anam. Ini bumi ini untuk manusia, kata Allah, anam. Jadi makanya apa? Digambarkan oleh Allah, binatang saja tidak ada lagi makanan, belum manusia. Binatang saja tidak bisa mengambil dari apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Ya. Jadi artinya tidak ada apa-apa lagi, mana betul-betul. Maka dalam berdoa Allah betuklah kebenaran dia. Maka kita jangan minta banyak umur pok umur bagaimana. Jadi yang kita minta apa? Ya Allah, jub berkah umur belumnya, berkah umur. Salah satu untuk supaya dapat keberkahan itu. Ada yang mengatakan kan begini, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka makin berkah. Baca 1 juz berkah, 2 juz makin berkah loh, bacanya ini makin berkah loh. Nanti ada yang bertanya, hai dah baca Al-Quran kami berdeh, imam berkah deh. Kita baca 1 juz, 2 juz ambil waktu 1 jam, setengah jam habis waktu. Dah baca 5 juz kami waktu sekian jam. Betul, membaca Al-Quran habis waktu 1 jam. Waktu yang dibutuhkan 1 jam, tapi keberkahan berjam-jam lebih daripada itu. Ya. Kita berbuat maksiat 1 jam, kita berbuat maksiat 1 jam atau beberapa menit saja, keberkahan Allah itu datangnya berjam-jam datangnya. Makanya kita ini dipenuhi dengan tidak hanya berkah, hanya berkah. Padahal yang kita lakukan maksiat sedikit. Coba baca Al-Quran, sebentar saja baca Al-Quran, keberkahan itu akan penuh keberkahan. Apa maksud berkah itu sebenarnya? Ini beda yang berkahnya. Keberkahan itu waktu sempit, waktu sedikit, tetapi dalam waktu yang sedikit kita bisa melakukan apa saja. Itulah berkah namanya. Jadi waktu 1 jam, tetapi dalam 1 jam kita bisa beribadah, buat ini, kita bisa buat ini, macam-macam bisa kita lakukan. Maka kalau orang yang tidak berkah, jangankan diberikan waktu 1 jam, 24 jam tak cukup sama dia, hampir tak boleh. Coba ajak pengajian, kemana dia? Itu tak ada. Di mana hanya tak sempat saya. Waktu dia pada 24 jam, banyak sekali waktu dia. Kenapa? Karena dia sudah memulainya dengan maksiat. Dia sudah memulainya dengan tidak baik, maka yang lain sisa-sisa waktunya itu semuanya tidak baik. Sekarang mulailah dengan yang baik-baik. Apa kita duduk berzikir saja dulu, astagfirullah. Atau kita baca Quran. Maka dengan baca Quran makin keberkahan makin. Habis waktu 1 jam, keberkahan 23 jam berkah. Habis sekian jam makin berkah lagi. Ya, makin berkah lagi. Kau sendiri sedang bermain di rahmat Allah. Ini hartanya, menu fasilitas ada semua ada. Tapi bukan makro tadi. Makro tadi bukan. Katanya akibat ni guna caranya, kena cara. Pada fasilitas ada semua ada sama dia. Tapi
Tapi hidupnya selalu tapi maknanya. Ini kita khawatirkan ketidakberkahan itu, ketidakberkahan harta dia, ketidakberkahan hidup dia. Maka mulailah dengan sesuatu hal yang baik di pagi hari, di subuh hari, mulai dengan baik supaya apa? Kehidupan yang dari belakang penuh keberkahan. Sudah, ini berarti sudah keberapa nih? Yang keempat nih. Sekarang kita lihat yang kelima. Wa idzal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang wuhus itu binatang buas, binatang pemangsa dan lain sebagainya, husyirat, mereka dibangkitkan. Inilah dalil kalau seandainya ketika tiupan sangkakala yang kedua binatang tidak bangkit lagi. Ya, ini ceritanya. Bagaimana nanti ketika dibangkitkan? Apakah yang bangkit itu manusia dan jin dan malaikat saja? Lain tidak bangkit, binatang tidak bangkit? Tidak. Binatang tidak bangkit lagi. Kenapa? Sebelum ditiup sangkakala yang pertama, binatang-binatang itu sudah duluan dibangkitkan oleh Allah. Wa idzal wuhushu husyirat. Semua binatang bangkit. Untuk apa binatang bangkit? Untuk satu sama lainnya menuntut balas. Jadi ada yang teraniaya, binatang teraniaya, maka dia menuntut balas terhadap yang menganiaya dia. Makanya itu dirujinya, nyo kipacaran. Menyona manusia menganiaya binatang. Ini kafir manusia. Ya. Artinya ibu nanti dia nyamuk. Ini kalau dalam kajian tasawuf, makanya mereka takut sekali untuk mematikan apa benda-benda orang tasawuf. Nyona nyamuk, tahu banyak nyamuk, mati nyamuk. Yang nyamuk apa duduk dia? Yang duduk dia kafir yang mati duduk di nyamuk. Atau ada binatang-binatang lain, apakah dituntut juga? Saya cari di tafsir-tafsir. Lu bidang. Hayyun menyuruh manusia menuntut apa? Binatang menuntut manusia kafir. Rupanya alhamdulillah hana itu adanya. Rupanya binatang itu menuntut sama-sama binatang. Akhirnya apa? Ada binatang yang terzalimi oleh binatang lain, maka dia akan menuntut binatang. Mereka saling bunuh-membunuh. Itulah ahwal yaumul qiyamah. Huru hara sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Maka nanti kalau ada yang mengatakan muncul api, itu dikombinasikan dengan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika matahari nanti sudah menghantam air laut itu kering semuanya. Ketika itu fasiru ar-riyahu, maka ketika itu datanglah angin yang sangat kencang sekali sehingga membawa percikan api. Ya. Kalau kita kombinasikan dengan ayat itu, maka salah satu ciri kiamat itu bangun api juga. Ya. Kalau kita lihat di ayat ini. Kalau kita lihat nanti binatang-binatang akan muncul semua. Wa idzal wuhushu husyirat. Maka ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai itu kiamatnya. Artinya apa? Kita minta keberkahan hidup terus, berkah hidup. Inilah maknanya wa idzal wuhushu husyirat. Maka ketika mereka sudah menuntut balas semuanya, Allah mengatakan kepada binatang-binatang ini, "Uni turaban." Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi beliau mengatakan Allah membangkitkan itu binatang itu ketika setelah menuntut balas, fayaqulu ta'ala, Allah mengatakan kepada binatang itu, "Uni turaban." Sekarang jadilah tanah. Semua kalian jadi tanah, baru jadi tanah semuanya. Ini keanehan-keanehan yang akan kita lihat nanti ketika sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Sudah. Sekarang kita lihat yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam. Wa idzal biharu sujirat. Ini kalimat ini gaya bahasa ini ada juga di ayat lain. Wa idzal biharu sujirat. Apabila lautan-lautan itu sujirat. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, sujirat itu apa? Dileburkan oleh Allah menjadi satu. Artinya apa? Tidak ada pemisah lagi. Kata Imam Sawi, pemisah itu sudah diangkat semuanya. Mana pemisah itu? Gunung-gunung sebagai pemisah sudah diangkat, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemisah itu ditarik, maka lautan itu melebur semuanya. Ini maknanya idas wa idzal biharu sujirat. Satu. Yang kedua yang dimaksudkan dengan sujirat, zahaba ma'uha. Air laut itu hilang airnya. Kenapa hilang airnya? Karena matahari, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, matahari dilemparkan oleh Allah ke lautan ini. Maka artinya apa? Kering semuanya. Zahaba ma'uha. Airnya kering. Maka setelah itu terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. Dua. Kemudian yang ketiga, airnya itu fadha, dia naik ke atas. Ya, naik ke atas. Maka ada tiga tafsiran. Yang dimaksudkan dengan idas wa idzal biharu sujirat. Kalau dia lain wa idzal biharu fujirat. Karena nanti sama seperti ketika Nabi Musa alaihissalam, dia memukul tongkatnya di atas batu, fambajasat, ya beda-beda.
Di dalam ayat lain kita melihat famfajarat min husnata asyrata aina. Di dalam ayat lain fambajasat min husnata asyrata aina. Itu berbeda famfajarat dengan fambajasat. Ini menunjukkan apa? Ada dua kali kaumnya minta minum sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika minta minum yang pertama mereka haus sekali. Ketika itu Nabi Musa dia tidak tahu mau bagaimana caranya. Sedangkan di tangan dia ada satu batu. Apa kata Allah? Idrik bi'asakal hajar. Pukullah batu di atasnya. Nanti air akan keluar di samping-sampingnya. Famfajarat, air itu keluar dengan sangat kuat sekali keluarnya. Itu makna famfajarat. Sudah satu. Yang kedua, batu itu tetap dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaumnya berbuat maksiat, ketika itu mereka juga minta air kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kami sudah haus sekali. Kamu pukul lagi batu itu. Dipukul lagi batu itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Fambajasat min husnata asyrata aina. Maka keluar air tapi pelan-pelan keluar. Ini becu ini pokok karena maksiat yang mereka lakukan. Makanya nanti ada satu negeri diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan nikmat. Kenapa? Karena mereka bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pada satu kesempatan lain diberikan nikmat oleh Allah, nikmatnya sedikit-sedikit. Apakah macu? Banyak mereka yang melakukan maksiat. Makanya nikmat juga sedikit. Bahkan nikmat yang sudah ada itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kaum Sabah. Kaum Sabah itu mereka diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan nikmat. Jannat ayyamin wa shimal. Mereka diberikan kebun-kebun seperti kebun surga di kiri dan kanan. Ini Yaman. Kemudian setelah itu, fakafara bi an'amillah. Mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala sailal 'arim. Sekarang coba pergi ke Yaman. Nah, ada lagi kebun-kebun lagi ya? Nabi. Maka ada di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang Yaman, sebuah kampung namanya Darwan. Darwan itu adalah perkampungan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ada seorang buta. Dia berikan kebun kurmanya luas sekali. Banyak sekali kurmanya. Tetapi karena anak-anaknya durhaka kepada Allah setelah meninggal orang tuanya, kebun-kebun itu dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sudah berarti 6. Ya. Kita ambil yang 6 selanjutnya ke rasional, satu saja kita ambil. Atau kalau bisa dua kita ambil. Kita lihat dulu waktunya. Ya. Sekarang masuk 6 yang kedua. 6 yang pertama tadi sudah. Jadi kalau kita menurut tafsir At-Tantawi, beliau mengatakan huru hara itu ada 2. Huru hara yang pertama sebelum tiupan sangkakala yang pertama, 1. Yang kedua setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Artinya setelah tiupan sangkakala yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat. Saya mohon minta kepada yang ada ini coba diterjemahkan sebentar. Supaya yang keliru nanti coba dibaca. Apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Ya, ini tafsir Ibnu Arabi. Tafsir Ibnu Arabi, beliau lebih condong kepada yang ini. Saya rasa nanti dalam terjemahan lain agak berbeda-beda juga. Coba jawab. Dipertemukan. Ya, langsung aja. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Iya. Ini yang terjemahan ini lebih condong kepada tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan zuwijat, dulu roh itu berpisah dengan tubuh. Memang sebelumnya roh sama tubuh itu memang sebentar saja. Artinya apa? Di dalam kandungan cuma sebentar. Kemudian di dalam di dunia cuma sebentar, 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kemudian ketika di alam barzakh memang sudah jauh dari roh, lama tidak ketemu dengan roh, dengan tubuh. Roh itu tidak ketemu dengan tubuh. Tetapi ketika nanti di padang mahsyar ditiup sangkakala yang kedua, wa idza nufusu zuwijat, maka disatukan kembali. Ketika itu senang sekali seorang roh apabila dia berbuat baik. Apabila dia berbuat jahat, dia benci sekali kepada tubuhnya. Sehingga apa kata dia? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, pekan aku petaholo untuk mati mentang lo ya Allah, kata orang itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia benci sekali kepada tubuhnya. Kenapa dia benci kepada tubuhnya? Dia minta kepada Allah, matikan saya saja ya Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, matikan saya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau salah satu penafsir sufi. Beliau itu lebih condong kepada yang pada bapak-bapak bacakan tadi itu, terjemahan itu, ketika roh disatukan dengan tubuhnya. Jadi makanya beliau juga mengatakan sama seperti Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani, wajah rabbuka
wal malaku saffan saffa. Itu termasuk situ malaikat itu berdiri bersaf-saf, kemudian ada roh juga. Artinya apa? Sebelum disatukan dengan tubuhnya, maka mereka sudah berdiri semuanya. Ini versi tafsir Syaukani dan Ibnu Arabi. Makanya roh itu senang sekali. Kapan saya ketemu dengan tubuh saya? Kalau tidak ketemu dengan tubuh saya, maka tidak bisa nikmat surga, tak bisa dia nikmati. Tetapi orang-orang yang berbuat dosa, kapan lo kamu yang pula bertemu kabeh hidup. Susah sekali dia, susah sekali ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa idzan nufusul zuwijat. Termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika di padang mahsyar nanti dibagi-bagi. Artinya kelompok orang baik-baik dipertemukan dengan orang baik-baik. Orang jahat-jahat dipertemukan dengan orang jahat-jahat. Makanya seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia selalu mencari idolanya. Idola bidara. Makanya mengenal idola Messi bidara. Messi lo. Messi maya belum. Lo gini. Idolanya bidara. Oh idola bidara apa? Kenapa? Karena dari dulu di kepala dia idola selalu idolanya. Maka yang terbaik adalah selalu idolanya. Maka hati-hati urung ya, kebiasaan dia itu demenak tebing. Ketika sakratul maut dia tidak sadar, maka demenak itu akan keluar. Demenak caci maki itu akan kayak gitu. Kalau seorang itu dia sibuk dengan Al-Quran, maka tak perlu heran. Ketika sakratul maut Al-Quran keluar dari mulutnya. Ketika orang berbuat baik, maka tak perlu heran. Ketika sakratul maut kebaikan-kebaikan yang selalu keluar dari mulutnya. Ya. Maka hati-hati udah mati. Maka menyebabkan mati. Ketika sakratul maut itu berdoa. Hai ibarat proyek reformasi bakal proyek baru kan nanti proyek lah. Yang proyek ibarat kayak penjual di bulan memang tinggi di bulannya ini tapi manusia tidak sadar ketika sholat sakratul maut. Maka ini namanya idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa-jiwa itu dipisahkan oleh Allah, mana jiwa yang baik-baik, mana jiwa yang jahat. Maka nanti ada ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada kelompok garis kiri, kelompok garis kanan, kelompok kiri dan kelompok kanan. Rupanya orang munafik dia memanfaatkan orang-orang mukmin. Dia berjalan ke dalam kelompok kanan. Dia jalan kelompok kanan. Kenapa? Karena dia salah juga. Orang munafik salah. Orang munafik bayar zakat. Orang munafik dia buat kebaikan juga, tapi dia itu dia di depan orang-orang saja, tapi di belakang dia berbuat lagi. Maka ketika itu apa kata dia? Faltamisu nuran. Maka mereka itu mencari cahaya orang mukmin ketika sudah dibagi kelompok. Ketika mereka tanya, "Apakah dia hanya mau urut mayang sih?" Ya, awak ini mana itu mayang ini? Kamu urut mayang mereka. Ketika itu bagaimana caranya ini? Mereka akan tanya, "Mana munafik yang enggak mau mukmin? Bagaimana caranya?" Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kelompok garis kanan ini untuk sujud semuanya kepadaku. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul apa artinya? Imtazul artinya unggul. Imtaza yang mumtaz unggul. Makna unggul apa? Nampak sama orang lain, jelas sama orang lain. Maknanya apa? Ketika Allah menyuruh sujud orang-orang beriman, orang-orang munafik tak bisa sujud, dia jelas sama malaikat. Oh nyo bagi munafik. Akhirnya apa? Diambil orang munafik itu disatukan dengan orang-orang yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Karena mereka itu itulah yang hisabnya mereka. Maka yang dihisab itu kan cuma dua, orang mukmin sama orang munafik. Kenapa orang mukmin dihisab? Karena ada amal ibadahnya yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Ada amal ibadahnya yang tidak dicatat oleh malaikat, seperti ibadah hati, yang maksudnya yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, diberikan oleh Allah Subhanahu ini amal ibadah yang belum mencatat. Satu, orang munafik. Kenapa orang munafik dihisab oleh Allah? Karena dia salat, dia beribadah, tapi salatnya tidak diperhitungkan oleh Allah ya, seperti tadi. Kenapa orang kafir tidak dihisab lagi? Pada hisab lewatnya. Mau hisab apa? Orang munafik, orang-orang kafir musyrik, mau dihisab apanya? Mereka sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam restoran, tidak makan apa-apa, mau dihitung apa? Kamu duduk mendauk, mau dikira apa? Tapi kalau kita makan di situ, kan dikira kasih dikira. Tapi dia tidak makan apa-apa. Orang kafir menyembah Allah pun tidak. Mereka pun syirik kepada Allah, mau dihisab apanya mereka? Bagi anak hisab itu ataupun kemuliaan mereka ini. Maka sama seperti ada kelompok yang di padang mahsyar itu mereka tidak dihisab oleh Allah 70.000 orang yang tidak dihisab oleh Allah dan langsung masuk ke dalam surga. Ada kelompok yang lama sekali di padang mahsyar. Adalah kelompok yang tidak pernah mengakui dosanya. Lalu ada memukul Allah. Kenapa? Karena dia takut dalam neraka.
Dia takut sama neraka. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, asmi bihi wa absir. Luar biasa pendengaran kalian ya, kata Allah. Gedak pendengaran Allah. Luar biasa penglihatan kalian ya. Waktu di dunia hanya berfungsi tentunya. Ketika di akhirat, semua kalian dengar. Teriakan neraka kalian dengar, menahan jaraknya 500 tahun perjalanan kaki, tapi bisa kalian dengar teriakan neraka. Maka teriakan neraka itu seperti syahid, kamu wahiyat tafur. Syahid itu apa? Seperti keledai, fu keledai. Itu keledai. Itulah suara neraka. Tapi bisa didengar oleh mereka, padahal jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Ya. Tetapi ketika di dunia, nyentuh azab domo buatan 5 meter, 10 meter, 50 meter Allah Allah, hai dengar. Suara hai dengar. Tapi ketika di padang mahsyar, su jeman tu dengar dia. Suara-suara neraka semua dia dengar. Maka Allah memuji dia, absir bihi muasmi. Luar biasa pendengaran kalian ya, kata Allah. Dan luar biasa penglihatan kalian. Sehingga mereka mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kakak mau kalian ya Allah. Huru hara kiamat kakak mau kalian ya Allah. Ada kelompok jahat, ada kelompok yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, ada kelompok yang terbaliknya dengan tangan dia jalan. Ada kelompok yang lidahnya terus keluar. Ada kelompok yang sudah dirubah wujudnya menjadi al-khanazir, lagi kuning. Dan ada menjadi kiradah, tibet. Dia lihat semuanya. Absarnas, kami melihat semua ya Allah. Wasami'na, dan kami mendengar teriakan neraka ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Kami akan beramal saleh. Tuhan nanti amal saleh. Amal saleh di dunia nyonam belum. Menyoba dodon 55 tahun ya. Artinya apa? Kesempatan beribadah ketika roh menyatu dengan tubuh. Ketika dia sudah berpisah, tidak ada lagi ibadah. Ya, ini yang dimaksudkan dengan wa idzal nufusu zuwija. Satu lagi ya, saboknya supaya anak mau lain. Jadi dia sabokkan dengan dua mudah. Jadi satu lagi wa idzal mau'udatu su'ilan. Ya, coba dibaca terjemahan sebentar. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Iya. Ini bukan dikubur hidup-hidup saja. Ini dibunuh artinya. Apabila ada bayi yang diaborsi, bayi yang dibunuh, di dalam tafsir Al-Qurtubi, bayi ini nanti akan bangkit juga dengan ibunya dan melekat di pelukan ibunya. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dilepaskan. Dan bayi itu akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ummi qatalani. Ini adalah ibuku yang membunuhku, itu saja yang keluar dari mulutnya. Hadhihi ummi qatalani. Ini yang dimaksudkan dengan wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi apabila bayi-bayi itu dibunuh karena apa? Yang pertama mereka karena malu, karena sudah berbuat zina. Yang kedua apa? Orang yang sudah membunuh anaknya itu nanti di padang mahsyar ketika tiupan sangkakala, maka anak itu akan menempel di tubuh ibunya dan tidak pernah mau lari-lari lagi. Ini sama seperti ada orang bakhil, urut krik di dunia krik ya. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ada seekor ular yang terus mengejar dia, namanya Akra. Akra itu apa? Lahu gabibatani, dia punya 2 ekor. Ketika dia kejar orang ini heran juga. Hai pada kejar lu, kenapa kejar saya? Kenapa tidak kejar orang yang lain saja? Dijawab oleh ular ini. Ana ma'anuka wa dakhiluka. Saya adalah hartamu, saya adalah sahabatmu yang kamu tinggalkan di dunia ini. Saya tidak mau bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bersama kamu kemana saja kamu pergi. Maka ular itu melilit tubuh orang ini. Setelah dia melilit, dia tarik mulutnya sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga robek dua mulutnya. Ketika itu dia lari lagi, dikejar lagi, dia tarik lagi, terus seperti itu. Artinya apa? Ada orang yang lama sekali di padang mahsyar. Lama sekali. Ya. Jadi beda fikir katanya udah dalam dunia lama sekali. Dah lama udah Pak. Yang 70 anak hebat ya. Sekarang coba kita duduk kita renungi. Yang zaman belum kawin itu karena cucol apa berarti kata katre udah yang pun tak kerja katanya kapan tio karena betul beli katre kan dia apa saat sebentar hidup ini sebentar saja. Yang mereka kaki ini makan sih buat dia kagak hai umumkan jodoh lah kau ini ada yang kakak jodoh kakak jodoh mau kenapa kamu lah kau begini ya baru kita tahu ini karena kita ini melatar birofikan tadi kita sudah diperdaya apa supaya Ipelale ini. Nanti ketika sudah tidak berfungsi lagi baru teringat, oh ya Allah, dulu kata malu begini.
Ya Allah telinga ada berfungsi deh. Nyo mata aku berfungsi kita 20% nyo aki pika coba aja nyo pika kita nih nyo jaro pika astro jaro ibadah baru diterima pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada orang membunuh anak itu gara-gara malu satu. Ada orang membunuh anak itu gara-gara apa? Gara-gara rezekinya. Nyo punya saat beji itu kan. Ada nyo rezeki pada begini kan, maka dibunuh anaknya. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini kemungkinan terjadi juga pada masa-masa sekarang. Ipo anaknya dibunuh. Ini kalau kita tidak bunuh anak, ya, itu harta wanita kita kena hilang. Tak pohon ya, sudah membunuh anak lima. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, masalah rezeki itu urusan saya kata Allah, bukan urusan kamu. Ketika nanti kamu saya bangkitkan kepada masyarakat, la nas'aluka rizqa. Saya tidak pernah tanya rezeki sama kamu. Ayahnya pekanan rezeki, pekanan dijopengkan itu urusan saya kata Allah. Nahnu narzuquk, saya memberikan rezeki kepadamu dan anakmu. Di dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyak, saya memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu dan kepada kamu. Makanya di dalam surah apa ini? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ini ayat ini disalahgunakan oleh segelintir manusia. Kata mereka, takutlah kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mereka berpikir apa? Generasi lemah rezeki hana, nyobino, macam-macam yang berpikir. Padahal maksud generasi lemah itu apa? Akhirnya dia takut banyak anak. Dia lihat menyolong rezeki kan kurang. Gaji pegawai negeri 4 juta, anu diblo, kau pergi diblo, tak. Tapi kenapa dia lihat ada dua atau orang punya? Padahal bukan itu maksudnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afa apa itu? Dhaiful aqidah. Akidahnya lemah. Jadi akidah dia lemah. Itu mayangkan, takut tak dilawan mengunci. Kenapa kita pikirkan isi dia? Kalau sudah dewasa mengunci kita jangan lawan dia. Artinya apa? Kita tidak berhasil mendidik dia secara batinnya. Jadi makanya jagalah anakmu, janganlah terus anakmu supaya dia tidak lemah akidahnya, lemah ininya. Pikir lemahnya ada. Kita selalu lemah dia pikir. Kalau dia tidak punya kerja tahun ini bagaimana? Kita selalu pikir dia. Kita selalu pikir isinya. Maka Allah mengatakan rezeki dia saya berikan. Kamu tidak boleh pikir rezeki bulannya. Rezeki karena manusia setiap personal itu ada rezeki kata Allah. Sekarang yang kamu pikirkan bagaimana akidah dia. Apakah setelah kamu meninggal masih menyembahku? Apakah dia masih akhlak mutadro? Apakah akhlak bina? Apakah akhlak bina? Ya. Artinya penyakit hati. Beda penyakit hati inilah generasi-generasi yang lemah. Lemah artinya apa? Penyakit hati lemah. Su'ul khuluq, su'ul aqidah, su'ul apa lagi? Yang buruk akidah dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian saja. Jadi 4 lagi. Tadi kan 6 sudah, 2 sudah di akhirat itu. Kemudian nanti 4 lagi pertemuan selanjutnya insyaallah menyusul di umum panjang di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi keluarga dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.